Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sekalipun panasnya cetar membahana. Tetapi puji syukur kalau kita sampai hari ini diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Kalau hanya flu, batuk, pilek itu biasa ya. Tapi yang penting semangat kita tetap luar biasa di hadapan Tuhan. Berikan senyum kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik, bila perlu pakai salaman. Mungkin ada yang belum salaman ya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Iya, semua luar biasa. Saat kita ada di hadapan Tuhan, saat kita ada di hadirat Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin persoalan, mungkin sakit penyakit, mungkin sebuah kebutuhan yang mendesak, atau mungkin sesuatu yang membuat kita tertekan, terbeban berat. Namun saat kita ada di hadapan Tuhan, semuanya itu terlepas dan kita percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan kepada kehidupan kita. Saya ingin menyaksikan sedikit apa yang saya rasakan. Dalam 1 minggu ini saya menghadapi banyak hal, sekalipun mungkin tidak secara langsung kepada saya, tetapi saya merasakan Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Beberapa hari yang lalu saya mendengar berita yang gak enak buat saya. Dan tadi pagi pada saat kami ada acara pesta anak, saya mendengar seorang sahabat yang biasanya sehat, bisa kemana-mana dan dia bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri, mandiri. Tapi tiba-tiba saya mendengar dia mengalami sakit yang mungkin bagi orang lain itu sangat mengejutkan. Pada saat saya mendengar itu saya sempat nangis karena beliau ini orang yang dekat dengan kami dan beliau itu sangat support kami. Pada saat mendengar itu saya nyatakan kepada Tuhan, Tuhan maunya Tuhan apa? Dia seorang yang cinta Tuhan, dia seorang yang dekat dengan Tuhan dan seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Namun kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Secara manusia pasti dia kecewa. Saya saja yang hanya sekedar seorang sahabat, itu saya merasakan Tuhan kenapa? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan orang-orang yang selalu dia support? Istilahnya penghidupannya atau segala sesuatunya bergantung sama dia. Pasti akan mengalami sesuatu yang membuat mereka down. Tapi saat saya datang sama Tuhan, Tuhan biar semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Dan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat sahabatku. Saya katakan demikian. Dan Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Saat ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang berat, sebuah tekanan mungkin, masalah, persoalan, sakit penyakit yang mungkin membuat saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan atau beban yang sangat berat. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kesembuhan. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat. Olehnya Tuhan, kami mau bawa hidup kami di hadapan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami mengalami kepuasan. Hanya di dalam Engkau kami mengalami pemulihan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Engkau sore hari ini. Kami mau hari ini kami mengalami Tuhan. Hari ini bukan sekedar ibadah rutinitas yang kami lakukan. Namun hari ini ibadah di mana kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami mengalami kelepasan. Kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kepuasan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berkuasa atas setiap kami. Kami bebaskan Engkau bekerja di tengah-tengah kami.
Karena ini waktumu Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Lepaskan setiap beban hidupmu. Taruh di bawah kaki Tuhan. Karena ini saat yang paling indah. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Syukur Yesus. Haleluya. Oh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang Engkau Yesus Tuhan, memandang wajahmu, ya Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Lagi katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu.
kepadamu Tuhan. Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Kami beri ke penghormatan, kami beri keagungan bagi Engkau Yesus. Engkau yang empunya hidup kami, Engkau yang empunya segalanya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, punya
kebesaran, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Karena besar kasih setiamu atas kami. Kami puji Engkau, kami sanjung Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa silakan menari, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Besar selamanya. Lagi. Tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya tiba-tiba diingatkan sebuah peribahasa. Kasih anak sepanjang galang, kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih setianya Tuhan jauh melebihi langit, dalam melebihi lautan. Semuanya tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Olehnya mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi, beri yang terbaik buat Tuhan. Tiada terukur besar. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kasih Tuhan besar dalam hidupnya. Haleluya. Kita semua merasakan kasih Tuhan yang besar. Oleh itu kita harus selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita tetap bersuka cita, kita tetap menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk melayani Engkau.
pujian dan penyembahan kita diterima oleh Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita persilahkan Tuhan bicara kepada setiap kita. Kita siapkan hati kita. Kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Biar hati kita menjadi tanah yang subur, yang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Benih itu akan bertumbuh, berbuah lebat, bahkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Olehnya, kita persilahkan Tuhan berbicara kepada setiap. Haleluya Yesus. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dan biar pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat indah ku haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh lagi katakan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari sembah Tuhan. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami dan buat kami mengerti memahami segala apapun yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami, dan setiap didikan-didikan Tuhan
Tuhan akan dapat kami mengerti dan kami pahami. Oleh karena itu Tuhanlah yang akan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semuanya siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesempatan yang indah buat kita semua untuk kita bisa ada di hadirat Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Dan saatnya kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan di kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Ayat 28 hingga ayat 31 dari Yesaya pasal yang ke-40. Bapak Ibu Saudara, kaum pria akan membaca ayat yang ke-28, wanita ayat 29, demikian bergantian hingga ayat yang ke-31. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Puji Tuhan. Kaum pria memulainya ayat 28, 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat kembali ayat demi ayat mulai ayat yang ke-28. Bapak Ibu perhatikan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Itu artinya menunjukkan bahwa apakah engkau enggak ngerti? Bukan kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau belum pernah dengar? Apakah engkau belum pernah tahu? Mungkin kalau saya boleh mengganti kalimatnya kira-kira begitu. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Nah, apa yang mau penulis sampaikan kepada para pembaca untuk mereka tahu, untuk mereka dengar, yaitu Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan dengan huruf besar di situ itu menunjukkan kepada Tuhannya orang Israel, yang dalam huruf Ibrani dituliskan dengan huruf YHWH. Dalam penyebutannya orang Israel memanggil sebagai Adonai. Kemudian dalam penterjemahan dalam berbagai terjemahan disebut Yahweh, atau dalam bahasa Jawa juga disebut Yehuwah, atau kemudian disebut sebagai Yehova. Itu berbagai macam terjemahan dari kata atau huruf YHWH. Tetapi orang Israel akan menyebutnya sebagai Adonai. Satu-satunya Tuhan yang memperkenalkan diri dengan nama kepada umat manusia hanyalah Tuhan. Tuhan orang Israel yang menggunakan nama dengan huruf YHWH. Satu-satunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa cek di Alkitab suci kitab suci yang lain, nama Allah, nama Tuhan yang pernah menyebutkan dirinya, Tuhan yang pernah menyebutkan dirinya dengan nama kepada umat manusia hanya Tuhannya orang Israel dengan huruf YHWH. Dan dalam konsep pemahaman spiritual orang Yahudi, nama itu memiliki sebuah makna, bahwa nama itu adalah Tuhan yang terbesar, Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, Tuhan yang berada di posisi paling tinggi, paling besar, paling agung. Itulah sebabnya dituliskan berikutnya, dialah Allah yang kekal. Dia pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatunya. Dia bukanlah sesuatu yang sifatnya mungkin manusiawi atau bendawi. Dia tidak bisa terukur,
tidak bisa dinilai oleh apapun dan siapapun. Itu sebabnya Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia pribadi yang terbesar di atas segala sesuatu yang pernah ada, yang manusia bisa pahami dan mengerti. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tuhan yang namanya disebut sebagai Yahweh adalah Tuhan yang sangat besar, yang mengatasi segala sesuatu. Dan kemudian keberadaannya adalah Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kalah dengan apapun juga. Dan Dia tidak terduga pengertiannya, sehingga Ia sanggup menilai dari zaman ke zaman. Ia sanggup memahami dari zaman ke zaman. Bahkan Dia memahami apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tuhan Adonai, Yehova, Yehuwa, itu adalah Tuhan yang besar, yang sangat agung dan mulia. Tidak terselami, tidak terpahami. Itu Tuhan, itu Yahweh. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat 29. Dia, Tuhan yang besar tadi, Tuhan yang tidak terpahami oleh pikiran manusia tadi, memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan yang besar itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan yang tidak berdaya. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu Saudara. Ini contoh sederhana, tapi saya berharap bisa mewakili pengertian dan pemahaman kita. Anggap saja HP, baterainya tinggal 20%. Itu berarti kalau baterai HP tinggal 20%, ya kira-kira tenaganya, kemampuannya, daya kerjanya tinggal 20%. Itulah kira-kira orang yang lelah. Itulah kira-kira orang yang mulai tak berdaya. Kenapa demikian? Ya, karena mungkin perjalanan hidupnya, masalah-masalah hidupnya, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam hidupnya dalam menjalani sebuah kehidupan sangat membutuhkan energi yang besar, sehingga kemudian ya sebut saja dalam bahasa ini adalah lowbat, baterainya mulai habis, tinggal 20%. Masa hidupnya, masa berlaku kekuatannya tinggal 20%. Lalu Tuhan yang mengatasi segala sesuatu tadi, Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung tadi, yang kekuatannya luar biasa itu tadi, ngecas mereka yang lelah, ngecas mereka yang mulai tidak berdaya. Dan nah ini bedanya. Kalau saya gambarkan, ini hanya penggambaran saya sendiri. Kalau kita ngecas HP yang tinggal 20%, mungkin butuh waktu beberapa saat. Mungkin beda HP, beda tingkat durasi waktu yang dibutuhkan. Tetapi Tuhan yang disebutkan di ayat 28 itu saya gambarkan sebagai seketika Dia memberikan kekuatan. Seketika Dia memberikan kemampuan kepada yang lelah dan tak berdaya. Tuhan yang besar itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang mulai tidak bergairah. Hari ini perjalanan hidup manusia dipenuhi dengan berbagai-bagai macam hal yang terjadi dalam kehidupannya. Itu membuat manusia bisa lelah. Itu membuat manusia bisa merasakan tak berdaya. Saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Apakah mungkin ada di antara kita yang mulai mungkin merasa lelah secara pikiran, secara jiwa, secara tubuh, atau juga secara roh, mulai lelah, atau mulai tak berdaya, mulai tak bergairah lagi, mulai patah semangat,
mulai merasa malas doa, malas memuji Tuhan, mulai malas untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Tetapi firman Tuhan sudah memberikan sebuah janji yang besar. Tuhan yang luar biasa tadi, yang mengatasi segala sesuatu, lebih besar dari zaman ke zaman, lebih besar dari alam semesta yang pernah ada, yang pernah dimengerti oleh manusia. Dia Tuhan yang mengatasi lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih agung, teragung dari segala Tuhan dan Allah yang ada di dunia ini. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara bisa bayangkan power yang besar dimasukkan, dicaskan ke baterai yang tinggal 20%. Dan dengan kekuatan yang besar, power yang besar, saudara bisa bayangkan bagaimana cepatnya pemulihan itu terjadi. Katakan sama-sama, pemulihan cepat terjadi. Dan itulah Tuhan yang besar, yang kita juga mengenal Dia di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama, Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Israel, yang kalau orang Israel menyebutnya sebagai Adonai dengan nama Yahweh tadi. Tuhan yang sama yang sudah mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya di zaman ini di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama, yang kekuatannya sama, yang kedahsyatannya sama, yang keagungannya sama. Tuhan yang sama, yang siap memberikan kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang mulai tak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Umumnya Bapak Ibu Saudara, orang muda disebutkan begitu ya. Teruna-teruna itu ya samalah, itu dalam pembahasan saja. Itu memiliki semangat yang lebih besar, memiliki gairah yang masih lebih besar. Anak muda itu kekuatannya masih lebih tangguh dibandingkan orang-orang yang usianya sudah lebih senior begitu. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan sebagai penggambaran, orang muda saja sudah bisa menjadi lelah dan lesu. Kemudian teruna saja menjadi jatuh dan tersandung. Kenapa? Itu penggambaran bagaimana kekuatan manusia itu tidak bisa menolong dirinya. Kekuatan manusia tidak bisa membawa dirinya. Kekuatan manusia tidak mampu membawa dirinya untuk berada dalam satu kekuatan yang terus menerus, untuk membawa dirinya dalam satu kondisi yang baterainya penuh terus menerus. Tidak, karena orang muda pun pasti akan menjadi lelah dan lesu. Teruna juga bisa menjadi jatuh dan tersandung. Betapa manusia itu sangat rentan, betapa manusia itu sebenarnya tidak berdaya, betapa manusia sebenarnya itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sekalipun mungkin dalam penggambaran ayat ini dia orang yang muda, dia orang yang gagah perkasa, dia yang masih memiliki kekuatan secara fisik, tetapi sesungguhnya manusia itu lemah di hadapan Tuhan. Olehnya ayat 31 Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang, Tuhan berhuruf besar. Kalau di depan ini cetakannya lain. Tuhan huruf besar, artinya mengacu kepada ayat 28 tadi. Tuhan yang sudah menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang pengertiannya itu tidak terduga. Tuhan yang tidak pernah bisa menjadi lesu maupun lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang ayat 28 tadi, mendapat kekuatan baru. Katakan sama-sama, mendapat kekuatan baru. Buat siapa yang menanti-nantikan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Saya berbelok sedikit. Ada Tuhan
yang bukan Tuhan. Jadi kalau itu ditulis ada Tuhan dengan huruf kecil yang bukan Tuhan dengan huruf besar. Tapi manusia menganggapnya sebagai Tuhan. Tuhan yang seperti apa itu? Tuhan yang ia anggap sebagai Tuhan adalah sesuatu yang ia rasa itu mampu menolongnya. Berapa banyak orang yang mentuhankan pekerjaan, berapa banyak orang yang mentuhankan prestasi, berapa banyak orang yang mentuhankan karir, berapa banyak orang yang mentuhankan jodoh, berapa banyak orang yang mentuhankan pelayanan, berapa banyak orang yang mentuhankan hamba Tuhan, berapa banyak orang yang mentuhankan gereja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, karena ada orang merasa Tuhan hanya ditemui di gereja yang seperti ini. Tuhan hanya bisa ditemui di gereja yang begini. Sehingga kalau di gereja lain kayaknya Tuhan gak ada. Itu orang yang mulai mentuhankan gereja. Mungkin cara bermain musiknya, mungkin tata cara ibadah. Barangkali saya tidak mengerti, tetapi ada orang-orang yang memiliki prinsip. Ada orang yang mentuhankan pelayanan. Pelayanan itu menjadi sesuatu yang ia cari, bukan Tuhan, tetapi pelayanannya. Bukan Tuhan yang sesungguhnya yang ia kejar. Maka ketika dia tidak masuk dalam jadwal pelayanan yang ada di sebuah gereja, dia mulai merasa aku tidak terpakai, aku tidak terkenal dan sebagainya. Karena dia mentuhankan sebuah pelayanan. Dan seterusnya bisa Bapak Ibu Saudara kembangkan seperti contoh yang sudah saya sebutkan. Dan bisa lebih lagi diperbanyak. Orang bisa mentuhankan apa saja. Hobi, kesenangan, bisa jadi Tuhan dalam hidupnya. Mumpung ada diskon-diskonan hari ini, gitu kan saudara ya. Wah ini padahal jam ibadah ini. Wah eman-eman. Anu saja ibadahnya minggu depan. Ke mall dulu mumpung ada diskonan. Sale-sale katanya. Itu mentuhankan sebuah kesenangan. Mumpung ini ada piknikan gratis. Tapi jamnya ibadah, ya gak apa-apa lah. Kan gratisannya yang jarang. Kalau ibadahnya pasti tiap minggu ada. Itu mentuhankan kesenangan. Dan seterusnya. Nah kembali. Yang menanti-nantikan Tuhan seperti yang ayat 28. Tuhan yang tertulis seperti ayat 28. Tuhan yang sudah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan yang pengertiannya tidak terduga. Tuhan yang tidak pernah menjadi lelah maupun lesu. Tuhan yang kekuatannya luar biasa. Tuhan yang keagungannya mengatasi segala Tuhan dan semua ciptaan yang ada. Tuhan itulah yang dinanti-nantikan. Tuhan itulah yang dinanti-nantikan. Saya mencoba untuk membuat sebuah analogi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya analogikan sebagai sebuah pesawat saja. Hari ini di tempat kita di Indonesia ada berbagai macam merek pesawat dengan semua fasilitas yang dimiliki. Ketika kami pergi ke India, pesawat yang bagus, tidak perlu ngantri terlalu lama karena kami pernah gara-gara ingin cari pesawat yang harganya murah. Itu nunggu di bandara transitnya itu bisa hampir 1 hari. Hampir tapi nggak sampai. Itu gara-gara pengen cari promo. Saudara. Nah, pesawat yang mahal di bangsa ini tidak pernah ada promonya. Tapi pasti mahal. Tapi tidak ada pernah promo. Namun jamnya selalu tepat waktu. Tidak pernah ada penundaan-penundaan yang begitu lama. Mungkin ada tetapi tidak lama. Tapi pesawat yang model-model promo itu pesawat yang harganya bisa murah. Harga tiket normalnya juga lebih murah dari pesawat yang tadi saya katakan. Tapi seringkali begitu.
atau kualitas pesawatnya yang tidak sebagus yang saya katakan pesawat yang harga tiketnya sangat mahal. Kualitas pesawatnya, karena saya waktu naik yang promoan tadi saudara, ya haleluya lah begitu ya. Naik pesawat serasa naik. Kalau kuda ya enggak lah ya, enggak gini kan gitu. Kalau naik kereta ya mungkin lah, tapi jeng-jengnya gitu saudara. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bahwa kalau untuk sesuatu yang berkualitas tadi, itu memang mahal. Tapi tidak ada model penundaan-penundaan yang sangat lama seperti yang pernah kami alami hanya karena ngejar promo, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bisa banyak orang menyebutnya sebagai Tuhan. Tapi Tuhan yang benar-benar luar biasa, itu Tuhan yang tadi sudah kita pelajari di ayat 28. Maksudnya adalah yang kita nantikan itu Tuhan yang kayak apa? Demi mengejar promo misalnya begitu. Yang penting cepat, yang penting murah. Ya memang mungkin, tapi bukan Tuhan yang berkualitas. Bukan Tuhan yang bisa menolong kita sesuai dengan ketetapannya. Bukan Tuhan yang sesungguhnya, kalau saya boleh pakai istilah. Tapi Tuhan menurut anggapan kita Tuhan, tetapi mungkin bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya selalu menyampaikan sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang Ia sampaikan tidak pernah mungkin berubah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal nantikan Tuhan. Kalau Tuhannya itu Tuhan yang benar, itu pasti punya waktu yang terbaik buat kita semua, katakan amin. Tapi kalau Tuhannya mungkin bukan Tuhan yang benar, yang kita anggap sebagai Tuhan, maka waktunya tidak yang terbaik. Kadang orang memiliki pemahaman dan pemikiran seperti kami mungkin pada saat kami naik pesawat itu. Hanya demi mengejar murah, cari yang promo, tapi masa delay-nya, penundaannya bisa begitu sangat lama. Ini bukan soal lama dan cepat ya, tetapi bicara soal kualitas yang saya maksudkan. Kadang orang tidak merasa, ya aku menanti-nantikan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana yang kita nantikan sebenarnya? Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa jalan-jalannya itu luar biasa buat kita. Amin. Jalannya itu tidak terselami oleh kita. Tadi sudah kita bahas di awal. Pengertiannya itu tidak terduga. Sehingga percayalah Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak sanggup memahami pengertian Tuhan. Tapi percayalah waktunya, caranya, hasilnya buat saudara dan saya pasti yang terbaik. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, hasilnya, caranya, waktunya pasti yang terbaik. Amin. Amin. Jadi belajar percaya yuk saudara. Belajar percaya. Hari ini engkau mungkin pegang 5 roti dan 2 ikan. Kebutuhanmu lebih dari 5.000. Tapi percayalah di tangan Tuhan 5 dan 2 itu bisa lebih dari 5.000. Katakan amin. Percayalah. Percayalah. Saya ajak saudara percaya. Tidak mudah untuk bisa mempercayai itu. Yusuf terima janji langsung dari Tuhan karena lewat mimpi. Dia akan menjadi orang yang paling hebat di antara saudara-saudaranya. Walaupun dia tidak mengerti apa itu, tapi dia pernah dapat mimpi itu. Dan dia harus melaluinya begitu panjang dalam kurun waktu tahunan. Maksud saya menggunakan ukuran tahun itu begitu lama sekali. Perjalanannya juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama kisah Yusuf, saya nggak perlu cerita. Tapi memang pasti, ya tidak mungkin tertunda, tidak mungkin gagal. Bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Yang sepakat katakan haleluya.
Tapi tidak mudah. Waktunya mungkin juga cukup panjang. Yesus mengerang diri, itu bahasa saya. Mengerang diri itu tidak pernah tampil keluar mulai umur 13 kira-kira sampai umur 30. Mengerang karena dia belajar Taurat. Makanya kemudian setelah dia keluar ada orang panggil dia Rabi. Karena orang pasti tahu dia pernah belajar hukum Taurat. Dia sekolah ke Yahudia. Tapi dia lepaskan semua kesenangannya itu. Bahkan ketika dia tampil dalam usia yang ke-30 untuk menggenapi rencana Tuhan. Apakah perjalanannya mudah? Bagi saya, perjalanan Yesus sampai mati tidak pernah bisa disebut enak. Bahasa saya. Terserah saudara mungkin punya bahasa yang lain, tidak apa-apa. Tapi menurut saya, perjalanan Yesus dari umur 13, dia harus belajar hukum Taurat. Tidak pernah memiliki kesenangan seperti pemuda-pemuda yang lain, anak-anak yang lain. Sejak lahir pun dia tidak pernah mengalami kehidupan yang nyaman seperti manusia pada umumnya. Setelah dia tampil keluar dalam pelayanan cukup 3 tahun, tetapi bukan sebuah kehidupan yang sangat bisa dibanggakan. Banyak orang menolak dia, sekalipun banyak orang juga yang mengeluh-elukan dia. Tapi ending hidupnya harus mati di kayu salib. Sekalipun memang Alkitab menulis bagian paling akhir dari Yesus adalah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yang disaksikan oleh ribuan mata secara jasmani. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya bahasanya perjalanan Yesus bukan perjalanan yang bisa dibanggakan seperti manusia pada umumnya. Ada sebuah prestasi yang bisa dipaparkan. Ada begitu banyak piala yang bisa terpampang di lemarinya. Tidak pernah ada. Karena dia mati sebagai orang yang terkutuk. Namun memang pada akhirnya nama di atas segala nama, Filipi mencatat, diberikan kepada Yesus supaya oleh karena nama Yesus bertekuk lutut semua yang di atas bumi dan di langit. Prestasi cuma satu kalau boleh saya pakai istilah itu. Tetapi itu paling besar dan paling mulia. Maksudnya apa? Perjalanan hidupnya tidak mudah dan tidak menyenangkan. Tetapi Bapa memuliakan dia lebih dari yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam hal menanti-nantikan Tuhan, kurun waktunya bisa sangat panjang. Tuhan menghendaki kita diperami dulu, artinya disembunyikan. Nggak boleh tampil keluar, nggak boleh melakukan ini dan itu, nggak boleh menjadi hebat pada kurun waktu tertentu, mungkin saja. Atau menunggu janji Tuhan yang seperti Abraham. Begitu lama janji itu tergenapi. Sudah tergenapi pun pada akhirnya diminta lagi oleh Tuhan sebagai ujian. Walau tidak benar-benar diminta. Karena Tuhan sudah sediakan yang dibutuhkan pada waktu itu. Tetapi menunggu janji itu. Dan setelah janji itu didapat, seolah-olah janji itu hilang lagi. Bapak Ibu Saudara, masa-masa penantian yang seperti itu terkadang begitu sangat menyesakkan buat kita. Tapi percayalah seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya pernah mendengar sebuah tulisan Raja Wali itu bila ingin terbang tinggi tidak perlu mengepakkan sayap. Yang saya pernah baca justru begini. Dia itu adalah burung satu-satunya yang bisa justru melawan arus angin. Kalau angin itu ke timur, dia bisa terbang ke barat hanya dengan mengepakkan sayapnya. Tapi coba nanti saya cek referensinya lagi, benar atau tidak. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa dengan angin badai sekalipun, Raja Wali justru bisa terbang jauh lebih tinggi mengatasi semua burung yang lain.
maka dia disebut sebagai Raja Wali. Hanya dengan mengepakkan sayapnya, dia bisa terbang jauh lebih tinggi mengatasi burung-burung yang lain. Tanpa menggerakkan sayap. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Kalau kita tetap mengikuti cara Tuhan, kita tetap menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Diam saja di hadirat Tuhan. Ikuti saja alur Tuhan. Ikuti saja cerita Tuhan. Saudara akan lihat tiba-tiba saudara sudah ada di ujung paling tinggi mengatasi semua yang ada. Katakan amin. Tapi kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu yang saya sebut tadi dengan contoh-contoh, bukan sesuatu yang menyenangkan. Menanti itu dalam konteks Yusuf harus dipenjara, harus jadi budak, harus dilupakan. Menanti-nanti itu seperti Abraham, bisa kadang-kadang jadi salah berpikir, salah ambil keputusan. Menanti-nantikan itu bisa jadi seperti Yesus yang tidak lagi dikenal dalam kurun waktu tertentu. Begitu tampil pun tidak banyak orang yang suka dengan dia. Menanti-nantikan Tuhan itu mungkin bisa menjadi momen yang tidak menyenangkan buat saudara dan saya. Tapi percayalah, dalam menanti-nantikan Tuhan itu, kita akan dibuat Tuhan bisa terbang seperti Raja Wali. Katakan haleluya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Makanya disebut seperti Raja Wali. Kenapa? Sekalipun ia berlari, ia tidak akan jadi lesu. Ingat ayat 28. Tuhan yang agung, yang tidak akan menjadi lesu. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lesu. Maka orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi lesu. Sekalipun mereka harus berlari, tidak menjadi lelah. Sekalipun mereka harus berjalan panjang. Mengapa? Karena ada kekuatan yang besar dari pribadi yang agung, yang diimpartasikan, yang ditransferkan kepada setiap mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, iblis akan mempermainkan hati dan pikiran kita dalam rangka kita menghadapi perjalanan hidup ke depan ini, Bapak Ibu Saudara. Iblis akan mempermainkan hati dan pikiran kita, dan dia akan mengembuskan pikiran, sudahlah, berhenti saja. Tidak perlu banyak doa. Doa tidak mengubah engkau jadi kaya. Itu betul. Bukan doa yang mengubah jadi kaya, tapi berkat Tuhan yang menambahkan buat kita jadi kaya raya. Yang percaya katakan amin. Tapi di dalam kekuatan doa itulah perjalanan kita bisa menjadi survive. Kita bisa melalui semua proses perjalanan itu dan menang sampai di ujung sana, seperti waktu yang Tuhan sudah tentukan buat setiap kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dalam menanti-nantikan Tuhan tidak menyenangkan barangkali. Tidak seperti yang kita harapkan barangkali. Tidak seperti yang kita inginkan barangkali. Tapi percayalah, dalam menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan mendapatkan semangat yang baru. Saya tidak ngerti Bapak Ibu Saudara bagaimana kondisi situasi hati yang saudara hadapi dan rasakan hari ini. Mungkin ada yang ngerasa, saya tuh kok malas ya Pak, mau doa malas, mau baca Alkitab malas. Oke, mungkin engkau malas baca Alkitab, engkau malas doa dan penyembahan. Tapi asal engkau tetap mau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan diperbaharui kekuatanmu. Tiba-tiba engkau menjadi orang yang bergairah dalam beribadah, dalam berdoa, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam membaca firman Tuhan. Asalkan nanti-nantikan Tuhan. Jika engkau terbangun pada malam hari dan engkau enggak tahu harus bagaimana, engkau enggak bisa tidur, engkau sudah baca WA begitu banyak, engkau sudah baca Facebook begitu banyak, engkau sudah baca Instagram, melihat TikTok, dan engkau rasa kok enggak bisa tidur juga.
Coba berdiam diri di hadirat Tuhan. Mungkin kau nggak perlu nyembah Tuhan dengan kata-kata. Angkat hatimu saja kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa tidur. Mungkin memang itu waktunya Tuhan pengen ngobrol sama saudara. Tuhan sengaja bangunkan saudara untuk saudara berdua dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau nggak bisa tidur jangan cepat-cepat ke dapur bikin kopi sama bikin mie. Kasih tawaran kiri, jangan cepat-cepat kayak gitu. Mungkin memang Tuhan sengaja bangunin kita. Karena Tuhan pengen ngomong, nak bangun yuk, aku pengen berdua. Sebab kalau siang nggak mungkin Tuhan bisa ngomong sama kita, ngobrol sama kita. Kenapa? Kita sibuk. Kita punya banyak kegiatan yang membuat kita tidak bisa benar-benar berdiam diri, berdua dengan Tuhan dan ngobrol sama Tuhan. Mungkin memang itu waktunya Tuhan bangunin kita. Supaya nak, aku pengen ngomong sama kamu. Aku pengen kamu tahu isi hati. Atau memang itu saatnya buat kita, yuk nantikan Tuhan. Saat pikiran kita terlalu banyak, saat kondisi hati kita entah bagaimana rasanya saya tidak mengerti. Dan kita nggak tahu juga harus bagaimana menghadapinya. Mungkin saatnya memang disitulah Tuhan pengen, nak, ceritahu apa yang kamu rasain. Aku siap dengerin kamu. Ceritain apa yang kamu rasain. Aku siap bantu kamu. Itu waktunya. Jadi saudara, waktu saudara datang sama Tuhan, jangan terlalu tergesa-gesa bahwa aku bangun, aku harus nyanyi penyembahan, menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mungkin enggak yang kayak begitu waktu yang Tuhan pengen buat saudara dan saya. Karena gini saudara, ada teman dipakai Tuhan sudah luar biasa sekali. Kalau mungkin saya sebutkan, boleh sebutkan namanya. Oh jangan ya, ini direkam. Tapi dia pernah kesini kok saudara. Dia pernah cerita. Mereka dipakai Tuhan, mereka bisa sanggup dengar suara Tuhan secara audible. Telinga jasmani itu bisa dengar suara Tuhan. Itu konteks mereka sebagai hamba Tuhan. Dan kebiasaan mereka selalu dalam setiap kali kegiatan, yuk datang sama Tuhan itu pasti nyembah Tuhan, lalu pasti baca Alkitab untuk cari kehendak Tuhan. Itu selalu, dan memang juga Tuhan selalu pakai cara itu. Nah, sampai pada satu titik tertentu, mau mereka nyembah Tuhan, Tuhan langsung ngomong begitu. Kok setiap kali kamu datang sama aku selalu harus nyembah Tuhan kayak begitu ya? Bisakah engkau sekali-kali diem dengerin aku aja yang ngomong? Mereka ditegur Tuhan begitu. Ibu ini saksi, ibu ini cerita. Jadi Tuhan memang suka sih dengan kita yang tiap malam misalnya bangun pujian penyembahan mezbah di hadapan Tuhan, terus naikin doa-doa sama Tuhan. Tuhan juga senang itu, tapi ada kalanya bangun, diam. Tuhan, aku pengen engkau bicara sama aku. Tuhan, aku pengen dengar suaramu yang lembut, yang menyejukkan hati. Tuhan sangat kepingin saudara, kita dengar. Dia yang bicara, bukan kita yang nggak salah dan nggak ada jeleknya, bahkan juga tidak berdosa. Waktu kita bangun misalnya, kemudian kita mulai angkat pujian penyembahan sama Tuhan dan kita naikin doa-doa sama Tuhan. Tuhan juga suka, Tuhan dengar. Tuhan juga pasti kabulkan sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Tapi ada waktu di mana Tuhan juga kepingin, nah datang sama aku yang pengen cerita sama kamu. Aku kepingin kamu yang mulai dengar aku. Mulai biasakan menanti-nantikan Tuhan. Itu tidak dengan konsep kita. Itu yang seringkali kita salah. Konsep kita adalah datang sama Tuhan, naikkan pujian penyembahan, kemudian naikkan doa-doa, selesai, amin. Tidur lagi misalnya. Aku berangkat kemana? Tidak, itu konsep kita. Enggak, menanti-nantikan Tuhan itu adalah pakai konsepnya Tuhan. Tuhan pengen apa? Tuhan kepengin dengerin kita nyanyi nyembah Tuhan tok tanpa ada doa. Ya udah, naikkan naikkan pujian penyembahan aja. Tuhan lagi kepengin kita minta sama Dia. Karena ada ayatnya juga kan. Minta nak, karena sampai hari ini kamu belum minta. Minta minta, naikin doa. Tapi mungkin Tuhan juga bilang,
Nak, dengerin aku gantian yang ngomong. Kita datang, tapi kita nggak naikkan pujian penyembahan. Kita nggak naikin doa. Kita dengerin dia bicara. Itu konsep Tuhan, bukan konsep kita. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Kau akan mendapatkan kekuatan baru untuk terus berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia mencari siapa yang lengah. Konsep kita yang ritual itu seringkali justru dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi agamawi. Kita mungkin jadi orang yang rajin berdoa dan nyembah Tuhan, tapi kita menjadi orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Karena buat kita mungkin karena konsep kita kayak begitu, Tuhan itu cuma tempat kita mengadu aja. Bukan tempat di mana kita memang menunggu Tuhan, menanti Tuhan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang berkata lembut, hai anakku selamat pagi. Aku kangen sama kamu. Saya tidak tahu berapa banyak hal itu pernah Bapak Ibu Saudara lakukan di hadapan Tuhan. Berapa sering. Atau mungkin selama ini belum pernah bahkan. Kita yang datang sama Tuhan dalam konteks kita menantikan dia. Dia yang datang. Ini bahasa lain. Dia yang hadir. Dia yang menyapa. Dia yang ngomong sama kita. Bukan kita yang langsung duduk siap dengan pokok-pokok doa kita. Jangan keliru, itu tidak salah, tidak berdosa, tetapi tidak selalu begitu menanti-nantikan Tuhan. Ada saatnya saudara duduk, diam, dan dengarkan dia berbicara. Mungkin tidak secara audible kita mendengar dia berbicara, tapi mungkin dalam hati dia merasa dia mengatakan sesuatu. Atau dia ingatkan ayat tertentu, karena dari situlah Tuhan bicara kepada kita. Atau dengan cara yang lain. Bisa saja. Tapi adalah menanti-nantikan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun harus berlari, tidak menjadi lelah. Sekalipun berjalan, tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang menguatkan saudara dan saya dalam hadiratnya. Amin.